pensiun dari usia lo 25 tahun, bener nggak? Kalau saving up ya, kalau benar-benar saving up sebenarnya dari cek pertama. Cek pertama yang aku dapetin adalah royalti buku waktu itu. Itu pas umur 21. Jadi nge-save-nya pertama itu ditaruh di deposito. Cuman umur 25 baru bener-bener mulai mikirin instrumen mana yang tepat gitu. Milih-milihnya segala macam. Dan umur itu aku ketemu Balik Wina Hananto. Nah, baru Ya, diajarin ya, yang ya, ya, benernya ya. sama Aku juga, sama Balik sama Mbak Wina gitu. ya, ya, aku juga 10 tahun yang lalu financial plannerku Wina. Sebelum kami pindah ke sini. Oke, jadi jadi awal your first check dari royalti buku yang semua orang pikir penulis itu royalti gede, padahal enggak kan ya di 10% Kalau kalau aja, tapi kalau anak 21 tahun pada saat itu ngerasa gede buat aku gede ya. ya. Uh, Lalu lu taruh di deposito, begitu lu udah lebih paham, baru lu masukin ke instrumen saham gitu ya. Benar. Yang lain. Jadi aku udah di reksadana dulu, reksadana saham dulu. Habis itu sembari ada waktu lebih luang, ada lebih waktu buat belajar, baru aku ke saham, saham individual. Kalau boleh tahu orang tua lu juga ngerti saham, main saham, invest emas atau apa? Sejujurnya sih aku nggak pernah secara terbuka nanya investasi mereka apa aja ya. Karena kayak mereka juga aman-aman aja selama ini. Jadi aku Orang nggak tua perlu tuh di nggak. mana-mana diam-diam aja, aman gak aman tetap diem pasti. Iya, karena kebetulan mereka juga pebisnis ya, mereka juga punya bisnis sendiri. Ya. Eh, aku sih prinsipku aku juga nggak mau ganggu orang tua gitu. Jadi ya udah aku invest sendiri aja. Cuman yang sekarang aku lagi sering banget ngobrol sebenarnya sama adik-adik justru. Karena adik-adikku lulusan ekonomi semua. Jadi masing-masing juga udah punya saham sendiri, invest sendiri gitu. Jadi kita kalau di grup keluarga yang diobrolin itu gitu. Hari ini beli apa? Terus gimana tujuannya udah kecapai belum? Interest rating ini berapa? Itu di grup keluarga kita isinya begituan. Wow. Iya, bukannya hari ini OTD-nya apa ya? Hari ini lu beli saham apa gitu. SOTD, saham of the day. Iya, karena kebetulan mereka juga memang lulusan ekonomi dan pekerjaan mereka juga di konsultan sekarang juga. Jadi nyambung semua. Hasil lu menyisihkan dana dari awal lu kenal uang lewat royalti, lu taruh di deposito, setelah lu mulai mengerti, lu mulai cari investasi ke saham yang aman-aman dulu gitu kan ya. Dan itu semua berawal karena lu Ya, percaya akan yang namanya compounding interest. Artinya ya, gulungan berikutnya akan tambah besar walaupun kecil, tapi pasti dia akan menggulung gitu ya. Dia akan men-snowball. ya. Sekarang udah umur lu berapa sekarang ya? Sorry, 10 tahun kemudian nih ya. Umur aku tiga Tenang aja. puluh lima. Nah, tenang aja masih ada gue 45. Udah tenang aja. Lu 35 masih cakep bener tuh, like, masih kinyis-kinyis. Apa namanya? Kinyis-kinyis ya. Lu udah berani belum mengatakan kalau gue udah berani nih Mbak, kalau gue harus pensiun muda, pensiun dini gitu, untuk menikmati Oh, udah. hidup, bukan Terus terang untuk sih, berhenti berkarya maksudnya. iya, sejujurnya aku tuh dari tahun lalu udah tercapai. Makanya banyak yang ngelihat si Radit nih jadi sering ngomongin investasi nih. Karena aku udah tercapai tujuan finansialku yang paling terakhir, yaitu dana pensiun. Jadi aku ngikutin konsep namanya FIRE, Financial Independence Retire Early gitu. Jadi gimana caranya kita bebas secara finansial, terus gaji dari mana? Gaji dari investasi kita. Tiap bulan itu digaji sama investasi sendiri gitu. Hitungannya tuh ada tuh. 4% dari total dana pensiun dikeluarkan tiap tahun. Itu adalah hitung-hitungan FIRE movement ini gitu. Nah, kebetulan di Orang kalau akhir tahun nge-google nemu nih lalu fire movement. ketemu banget namanya FIRE movement, Financial Independence Oke, Retire Early. Itu udah banyak banget forumnya, udah banyak pengikutnya. oke, di akhir tahun lalu lanjut. Oke, di akhir tahun lalu aku udah kekumpul, Mbak. Jadi aku udah pede buat ngomong ke semua orang soal investasi karena aku ngalamin dan aku melakukan dan aku bisa gitu. Lalu terjadi sesuatu yang bernama COVID-19 di mana investasi saya di saham itu semua minus 40%. Iya, Jadi jadi udah hampir setengahnya ke wipe out ya. Cuman kan itu namanya floating loss ya. Jadi kita diemin aja gitu. Dan sekarang iya. udah recover, sekarang minus minus 15% lah sekarang. Nah, Jadi ya kalau
kalau di dalam langkah lo, kalau udah recover 15% ini, karena kita nggak tahu bakal terjadi apa ke depan, bakal lo apa-apain nggak tuh? Lo beliin apa kek dulu biar nggak hilang lagi, apa lo biarin aja di situ? Enggak, aku biarin aja. Jadi aku mundurin aja pensiunnya gitu. Jadi waktu itu kan targetnya sebenarnya umur 40 gitu kan. Tapi kalau lihat kondisi kayak gini di mana minus 40% portofolionya, terus sekarang udah mulai recover jadi cuma minus 15, ya udah nunggu lagi aja. Karena begitu dunia normal kembali, pasti udah sama lah dengan harga IHSG sebelum pandemi kan gitu. Mungkin kalau lebih baik lagi ekonomi lebih 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 naik lagi gitu. Oke, Santai aja pertanyaan sih gitu. lebih ke santai aja ya, udah dibiarin aja Iya, ya. Oke. walaupun rumah kebakaran ya, kebakaran, oh ya kita santai aja, santai aja. Ya, ya, ya. FIRE, teman-teman catat ya, FIRE. Nanti di GTV saya Fire, akan tulis juga. FIRE movement, ya. Di fire mana movement. ada hitung-hitungnya 4% dari dana pensiun, lalala, trilili, nanti you cari aja sendiri, oke? Karena ini nggak cukup 45 menit untuk ngebahas itu doang. Ya, Pertanyaan gue yang berikutnya adalah, jadi gini, tips lu seorang Raditya Dika kelola uang di saat pandemi ini ya, selain kayaknya kalau gue perhatikan gaya hidup lo adalah lu hobi unspending. Setuju nggak sih kalau apa? gue bilang Hobi, gitu? hobi Unspending. unspending, Kalau maksudnya? nggak perlu spend ya belanja-belanja gitu. Kecuali masalah saham ya, itu Enggak kan sih, naro invest. Lu hobi belanja nggak sih sebenarnya? Apa kayak gitu, sama beli-beli apa sama kayak? sekali enggak sih. Ini ya, aku cerita aja ya, jadi buat beli celana panjang aja, celana jeans baru itu harus istri yang beliin karena aku sendiri nggak mau beli gitu. Jadi kayak yang kamu nggak mau beli celana baru itu udah bertahun-tahun, enggak deh. Kamu nggak mau beli celana baru, enggak deh. Tahu-tahu dia beliin sendiri, udah deh aku beliin deh daripada nggak beli-beli. Oh ya udah. Jadi aku emang nggak tahu, emang nggak suka beli-beli aja. Tunggu ya, gue mau nanya sesuatu hal yang mungkin sensitif tapi gue harus nanya. Jadi lu tuh sebenarnya memang nggak konsumtif atau lo pelit? Ada bedanya loh, nggak Bedanya hemat apa? sama pelit ya. Pelit Oke, itu kalau bedanya? kita merugikan orang lain atau diri sendiri itu pelit. Jadi kalau sampai Oke. keputusan finansial kita itu nggak mau kita keluarin dan itu merugikan orang atas Ya. dasar nggak mau keluarin aja, itu pelit gitu. Hmm. Tapi kalau Oke. aku termasuk hemat. Jadi dalam Hemat artian tuh kalau apa istri mau definisinya? sesuatu, definisinya adalah secukupnya aja. Jadi kalau misalnya itu tidak perlu, jadi setiap kali kita beli sesuatu, kita tanya ke diri sendiri, perlu nggak gitu. Kalau jawabannya enggak, ya nggak beli gitu. Nah, tapi istriku, nah ini bedanya, istriku tuh kan ya dia juga masih masih muda ya, jadi dia pasti Hmm. pengen belanja ini apa Pengen ini, segala pengen macam. tuh. Ya Aku sih nggak perempuan pernah lah, ada wajar. masalah. Ya cewek kan biasa ya. Mm-mm. Kebutuhannya pasti lebih banyak juga kan, apalagi buat foto, buat ini segala macam. Aku nggak pernah punya masalah kalau dia mau spending apapun gitu loh. Jadi kalau pelit pasti kita ngelarang gitu. Dalam artian kamu jangan ya, kamu jangan ya. Tapi karena kita hemat, ya udah nggak apa-apa, kamu beli aja. Tapi aku sih enggak gitu. Jadi karena sekali lagi, aku tuh kan lama ya nggak mau nikah ya, lumayan lama banget ya. Ya, Mikir nikah nggak ya gitu kan. karena lo males Dan ngeluarin buat duitnya ya. bukan gitu sih, bukan. Cuman karena aku takut sama sama ketidakpastian dan aku takut dengan kalau gua bangun pagi terus ada orang lain selamanya seumur hidup, gua ngerasa sesek nggak ya gitu. Karena aku orang penyendiri banget gitu. Nah, Ya. hasil riset yang aku Hebat temuin ya Anissa adalah itu ya, bisa merubah hati lo. emang luar biasa sih. Nah, hasil riset yang aku temuin adalah penyebab orang bercerai nomor satu tuh duit sebenarnya, menurut riset. Oke. Jadi itu yang aku luruskan dari awal pacaran dulu. Jadi pas aku ketemu Hmm. Anissa, setelah mungkin setahun pacaran, baru kita terbuka gitu. Pendapat aku soal uang tuh kayak gini, soal kamu kayak gimana. Aku kalau ngelola aset tuh kayak gini, kamu kayak gimana. Jadi kita terbuka dari awal pacaran, sehingga pas nikah pun juga enak banget ngomongin apapun soal duit gitu. Ya. Jadi kalau boleh gue simpulkan sampai dengan menit kesekian ini ya, Hmm. em, cara menabung ala Raditya Dika adalah tetap ke investasi apapun itu. Nah sekarang pertanyaan gue, nggak semua orang punya atau udah menyusun rencana keuangan serapi lo, dan itu pun karena lo sebenarnya nggak suka interaksi sama orang, makanya lo di rumah aja dan memperhatikan angka-angka.
tapi ini apa bermanfaat banget gitu loh kalau menurut gue, dan we can learn so much from you saat ini, dimana lu adalah orang yang tidak tergoyahkan untuk konsumtif gitu. Jadi kalau misalnya gue bisa bagi ke katakanlah 3 tips saja saat ini untuk orang di musim pandemi ini gitu ya. Satu yang selalu gue pegang dari omongan lo, dari YouTube lo adalah perhatikan sumber penghasilan. Benar nggak itu? Sampai sekarang masih itu kan? Termasuklah di situ mencoba mencari penghasilan sampingan. Lo sempat ngomong kalau lo pintar nulis, lu cari cara gimana tulisan lo bisa menghasilkan duit. Kalau lo pintar bikin makanan, lo cari caranya jual makanan. Kalau menurut gue lu nggak pintar bikin makanan pun, lo cari dong caranya jadi reseller gitu. Pokoknya selalu ada pemasukan tambahan. udah jalan Bener ya? Sampai situ kita satu alur ya, benar ya? Oke, untuk di pandemi ini, satu, perhatikan sumber penghasilan dan ways to find extra penghasilan. Kedua adalah investasi. Jadi menabung zaman sekarang adalah investasi, di mana sekecil apapun itu juga dia akan menggulung dan menjadi besar pada saatnya nanti. Ini nggak ada istilah terlalu tua waktu adalah untuk itu ya? teman terbaik investasi. Waktu adalah teman terbaik investasi. Saya tulis Pak, tunggu Pak. Itu tapi kalau itu orang yang udah berusia gimana? Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Terus aja, nggak masalah tuh investasi. Memulai investasi itu, waktu terbaik memulai investasi itu 20 tahun yang lalu. Okay. Waktu terbaik yang kedua mulai investasi adalah saat ini juga. Jadi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Oke, itu udah dua tips yang kita agree sampai saat ini. Ketiga adalah bukan hindari ya, lu penulis ya. Coba sebagai sama-sama tukang nulis nih kita, cari kalimat yang enak untuk ngomong, hindari konsumerisme. Apa ya yang nembak ya? Hidup secukupnya aja sebenarnya. Hidup secukupnya. Oke, gue suka nih. Hidup secukupnya. Itu agak susah loh buat perempuan. Iya, ya makanya sewajarnya kayak gimana sih sebenarnya. Sendal lucu dikit, ada pinknya, ada birunya, ada kuningnya. Repot tahu, emang kayak lo main game doang di rumah. Iya. Aku pernah terjebak juga loh Mbak dengan konsumerisme. Kalau aku ceritain apa yang terjadi dengan aku main game, mungkin aku bakal diledek-ledekin nih. Tapi aku ceritain aja ya. Jadi aku pernah main game nih, gamenya gratis lagi ya. Beli baju yang dipakai cuma di game, itu harganya 5 juta. Buat apa? Biar keren aja kalau ketemu orang-orang kayak, wih, salut gitu, orang-orang biasanya gitu. Tapi itu waktu itu lu belum beristri dong? Udah dong. Makanya gila. Tapi aku ada pembelaan lain. Apa? Pembelaannya adalah developernya itu developer kecil. Jadi ini game gratisan, game indie. Terus dia ngejual baju itu buat nge-support mereka, ceritanya gitu. Jadi belilah baju. Tapi baju ada harga macam-macam. Tapi nggak 5 juta juga, aku beli yang paling mahal. Kalau mau ngeles kan gitu ya. Lu beli coffee drip gue aja sama vegan donat gue tuh 5 juta beli. Sambil main game lu makan vegan donat gue sambil minum kopi dari gue ya. Lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat, lu udah ikut ngidupin 5 pegawai di situ. Iya. Taruh. Jadi 3 poin itu. Satu adalah perhatikan sumber penghasilan dan sebisa mungkin cari penghasilan tambahan. 2 adalah mulailah berinvestasi sekarang. Kalau Anda sudah terlambat 20 tahun yang lalu, harusnya Anda sudah mulai. Sekarang adalah saat terbaik yang berikutnya. Jangan sampai terlewat lagi keretanya. Ketiga adalah hidup secukupnya. Siap, mantap. 4 apa? Lo ada nggak tambahan? Apa selama pandemi ini? Iya. Kita bicara pandemi. Keuangan orang pandemi udah kacau balau loh, Dit. Iya, bener-bener. Nah, aku tuh kemarin aku sempat bikin video juga sih. Ada namanya, ini pelajaran dosen dulu nih, pas kuliah dulu. Ada namanya opportunity cost gitu. Jadi selalu ada biaya yang keluar atas kesempatan yang hilang terhadap pilihan yang kita pakai gitu. Jadi makanya daripada kita ngeluh ya, maksudnya ya gimana pun juga semua kondisi orang kan lagi sulit ya. Daripada kita nyalahin orang, kita ngeluh di rumah, dan lain-lain, ya waktu untuk mengeluh dan menyalahkan itu mungkin bisa dipakai untuk mencari kesempatan-kesempatan lain untuk menghasilkan uang gitu loh. Jadi
dari 1 jam ngata-ngatain orang lebih baik 1 jam kita ngelakuin sesuatu sih gitu. Nah jangan terjebak di situ Oke. aja sih sebenarnya. Iya, agak susah nih manusia zaman sekarang nggak terjebak sosmed. Cuma Iya. gara-gara nyari updatean doang, tiba-tiba dia udah sampai ke halaman di mana dia tahu berapa lama seekor jerapah memasukkan makanan dari ujung mulut masuk ke leher, itu udah kurang berapa celcius gitu, dia udah tahu tuh. Iya, Oke, iya lo kita bener lo YouTube ya. ya kan, kacau YouTube tuh kan, mau gitu ya. YouTube mau apapun juga parah semua, tonton lagi, tonton, kadang-kadang Iya, dibawa iya. tidur. Sekarang gue mau kasih pertanyaan-pertanyaan trivia aja nih. Ayo, Saran investasi terbaik untuk pemula. Jadi quick question, quick answer, quick question, quick saran answer. investasi terbaik untuk pemula adalah cari tahu profil resikonya kita, tujuan kita juga apa. Jadi Oke. jangan niru orang. Kalau dari tadi gua ngomongin saham apa, besok langsung beli saham. Ntar dulu, cari dulu, kenali diri sendiri dulu gitu loh. Kita tuh profil Oke. resikonya kayak gimana? Kita termasuk yang konservatif, apa yang agresif, apa yang mana gitu. Oke. Jadi ini ya, di apa namanya? Ditentukan dulu, ketahui dulu dirimu siapa. Ini berikutnya. Iya, Kebebasan financial, itu mindset atau harus jadi realita di rekening? Cakep nih pertanyaannya. ya harusnya jadi realita ya. Kalau kita ngikutin FIRE itu kan udah ada hitungannya gitu. Berapa yang harus kita punya supaya kita bebas secara finansial. Itu ada, Oke. cara ngitungnya ada. Oke. Nih, persepsi lo soal uang istri dan uang suami. Kan orang sering bilang, uang istri, uang suami, uang istri juga. Menurut lo, gimana tuh? Aku termasuk orang yang menganut hal yang sama sih. Jadi ini boleh salah, boleh enggak, orang boleh beda, boleh enggak juga. Cuman aku lebih seneng kalau istri itu punya sendiri, terserah dia, gue nggak mau tahu, buat dia aja gitu. Ya sisanya uang apa ya buat rumah tangga. Kalau aku sih termasuk yang kayak gitu ya. Oke. Jadi jangan pelit ya, bos. Nih, dia Rima nih. Nih ada yang nanya lagi nih. Nah, ini penting nih. Dari tadi kita belum bahas. Apa tuh? Investasi emas saat sekarang di Balik lagi ke pandemi. tadi. Nah, semua pertanyaan soal, Bang, investasi buat pemula, aku beli ini bagus nggak? Aku cocok ini sama nggak? Kita tujuannya apa dulu gitu loh. Tujuannya buat apa uangnya, mau kapan dinikmatinya, profil resikonya kayak gimana, itu semua berkaitan dengan instrumennya gitu. Kayak misalnya gini, lo butuh duitnya 1 tahun lagi. Misalnya tahun depan nih, mau liburan ke Gue deh. Jepang. Gue Oh ya, butuhnya gimana, setahun gimana? setengah lagi nih, anak gue mau kuliah. Dah. 1 tahun setengah lagi anak mau kuliah ya tidak disarankan buat di saham pastinya karena saham Ya. fluktuasinya kan lumayan lumayan naik Ya. turun gitu loh. Jadi Apa mending saran lo? di yang agak konservatif gitu. Nah, balik lagi ke profil resikonya Mbak Sofi. Kalau misalnya konservatif banget ya mungkin deposito aja gitu. Tapi kalau misalnya ya bisa bisa ini sedikit lah, bisa mentolerir resiko sedikit ya mungkin di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi tergantung aja. Atau mungkin dicampur, ada sahamnya berapa persen, reksadana pendapat tetap berapa persen gitu misalnya. Bisa macam-macam. Balik lagi ke Oh. tadi, kitanya siapa, kita kayak gimana nih gitu. Jangan sampai kayak Enggak. gimana? Lanjut. Jangan Jangan sampai sampai kayak. kayak salah satu temen nih. Aku makanya kapok banget ngasih ngasih saran produk ya, ngasih Ya. saran instrumen ya. Karena ada temen yang pengen punya buat dana pendidikan anaknya dia. Terus dia nanya gitu. Ini bertahun-tahun yang lalu lah. Terus Ya. dia nanya, gue mau juga dong reksadana saham gitu. Ya Ya. udah, cara belinya gini, ngajarinnya gini, bla bla bla. Belilah dia. Terus ada satu kejadian lah di Indonesia yang bikin pasar turun lah saat itu. Udah Ya. pasar turun, dia marah-marah nelpon. Hmm. Lu nyaranin gua apa sih? Ini dana pendidikan anak gua gini segala macam. Udah, terus dia keluar pas lagi turun. Berarti kan kerugiannya direalisasikan kan? Karena dia keluar pas turun ya duitnya jadi hilang gitu. Sementara Hilang. aku kalau kalau turun malah aku nambah karena lagi murah gitu. Jadi nah abis itu 2 tahun lagi dia baru nelpon gitu, seandainya aja ya gue waktu itu gue sabar-sabar ya, makanya kan sesuai profil resikonya juga gitu. Nah itu salahku juga sih, aku nggak nanya dulu lo orangnya kayak gimana nih gitu, udah paham apa belum. Ya. Iya. Iya sih, memang kembali ke orangnya lagi ya. Nih, ada lagi pertanyaan. Gimana cara yang tepat membagi dana darurat dan investasi saham? Ini itu kepotong ya, investasi saham. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Nanti ini akan ditayangkan di IGTV lagi. Tapi again, Raditya Dika di sini hanya membagikan sesuatu yang dia alami. Jadi kita ambil Betul, sarinya yang cocok buat kita lakukan, yang nggak cocok. tadi kita bicara soal ini pula ya,
personal finance-ku pribadi gitu. Kalau aku sih selalu yang penting dana daruratnya dulu terpenuhi sebelum investasi apapun. Jadi dalam artian kalau zaman dulu itu, Oh, dana darurat apalagi aku dulu. freelancer ya Mbak ya, maksudnya Oke. kalau kalau kita penulis atau kita penyanyi atau kita kita main film gitu kan, kan nggak ada yang pasti pemasukan itu kan. Jadi makanya dana darurat Iya, itu ya. aku selalu minimal 6 bulan dari pengeluaran hidup itu harus aku pegang dulu tuh. Either di deposito atau di rekening bank aja tabungan biasa. Nah, itu yang pertama kali aku sasar adalah itu sebelum investasi apapun gitu. Jadi dana daruratnya dulu aja dipenuhi. Dana darurat itu berapa persen sih dari penghasilan kita, range-nya menurut lo? Begitu dapat jebret duit. Nah, langsung sisihin berapa tuh? Kalau biasanya hitungannya berapa kali pengeluaran per bulan justru. Karena kan filosofinya Oke. adalah kalau tiba-tiba nggak punya pekerjaan, bisa bertahan berapa bulan gitu maksudnya. Jadi bukan dari pemasukan berapa persen, Oh. tapi pengeluarannya berapa dikali berapa bulan. Nah, pegangan yang standar Oh. tuh kira-kira 6 bulan sih kira-kira. Ada yang nyimpan sampai setahun, pengeluaran setahun itu disimpan sama dia. Jadi kalau suatu saat dia nggak punya pekerjaan selama setahun full, dia masih bisa hidup gitu. Tapi ada juga pendapat yang bilang sayang Hmm. banget kalau sampai setahun, mending sisanya diinvestasiin aja gitu. Macam-macam sih pendapat orang Enggak, gitu. Cuma rata-rata sih 6 bulan. pertanyaan gue adalah ketika gue dapet duit jebret, berapa yang gue keluarin dari situ gitu. Setelah gue minus pengeluaran gue dulu, berapa persen idealnya gitu yang gue sisihkan untuk Oh iya iya iya. Untuk dicicil-cicil jadi investasi apapun dana lah ya. darurat. Mau dana darurat, Dana mau apa darurat, gitu ya. dana darurat. Mm-mm. Kalau buat investasi ya, maksudnya dalam hal ini mungkin juga termasuk dana darurat juga. Kalau aku dulu diajarin yang paling kita nargetinnya itu 20% dari pemasukan yang kita targetin. Jadi namanya investment rate-nya gitu, 20% Hmm. dari pemasukan. Hmm. Nah, memang banyak teman-teman yang mungkin masih UMR atau pas zaman aku mulai kan pegawai pegawai paling bawah lah di kantor dulu kan. Ya, ya, Jadi nggak 20% tuh mungkin kerasa berat. ya, Nah, tapi kita punya takaran gitu loh, punya ya, impian. Suatu saat ya, gue mau gimana caranya supaya gue bisa hemat atau bisa dapat duit lebih sehingga 20% bisa gue investasiin atau dijadikan tabungan dana darurat. ya, Jadi 20% itu patokannya aja gitu. Kalau ya. saat ini bisanya cuma 5% ya nggak apa-apa, palingan ada yang disisihkan. Tapi 20% itu udah patokan gitu. Hmm. Oke. Nah, Okay. itu 20%. cukup ngebantu aku juga tuh karena ketika pemasukanku kan makin bertambah seiring dengan karir makin naik. Ya, Dengan bertumbuhnya karir, pemasukan makin tinggi. Nah, aku mencoba gimana caranya saving rate-nya itu di atas 20%, di atas 30%, di atas 50% gitu. ya. Bahkan pernah aku sampai 90% aku invest. Jadi hidupnya cuma 10% dari pemasukan tuh pernah Itu ada dia lu masanya juga. hidupnya gimana? Makannya apa lo? Nah, aku minimal gaya hidupku nggak berubah sebanyak apapun uangku. Jadi itu yang aku pegang terus dari dulu sampai Ih, sekarang. lu kayak Jadi suami kalau gue loh. gua Ngomongnya gitu iya, mulu tuh tiap hari. iya tuh mantep tuh Mas Pongki tuh. Jadi gimana caranya kita tetap jadi orang biasa, dalam artian kita tetap jadi kita yang dulu, sebanyak Ya. apapun uang kita. Jadi kopinya nggak berubah, hobinya nggak berubah, nggak jangan gara-gara ada duit jadi kayak yang gue harus upgrade diri gue gitu. Entar dulu, emang nggak bisa ya biasa-biasa aja gitu loh maksudnya. Ya, ya, ya. Oke. Itu Wow. pendapatku ya, orang kan boleh Ya, ya. beda-beda ya. Nggak, tapi itu berarti self control tinggi. Ini masalah karakter. Ini orang mau sekaya apa? Gini loh, gue selalu melihat gini nih, Dit. Lu bisa sepunya duit apapun, tapi lu tetap merasa kekurangan. Itu orang paling menyedihkan di dunia menurut gue. Itu bisa banget sih. Karena tahu Ya. gak kenapa? Karena Hmm. nilai diri dia disematkan sama apa yang dia punya. Nilai diri dia tuh disematkan sama berapa uangnya, Iya. berapa apa barang dia gitu. Iya. Tapi kan kita menilai diri kita sendiri ngapain dari barang dan duit. Kita nilai dari apa pencapaian kita. Kita udah ngapain buat orang lain. Kita bisa bantu apa. Ini dengan kita ngomong di 2.900 orang aja kan kita nggak tahu siapa yang akhirnya jadi, oh iya kayaknya gue harus mulai berhemat. Kan kita bisa bantu orang juga dari sini. Ya, tapi kan kita sudah menanamkan benih, nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan yang tumbuhnya apa. Ini ada pertanyaan lagi, Dit. Ada situs atau komunitas yang lo tahu, yang lo bisa share nggak sama kita untuk Oh banyak banget, belajar? banyak banget.
Kalau komunitas terakhir kali gue ngobrol sama ngerti saham itu di @ngertisaham. Jadi itu seru tuh, suka suka bagi-bagi edukasi juga. Dia punya ada IG story yang disimpan buat orang yang benar-benar awam. Kalau mau langsung baca tuh Ngerti dari saham namanya. gitu. Ngerti saham ya. Oke, nanti gue tulis Kalau di IGTV ya. kalau Captionnya. kalau yang lain video-video gue tuh juga banyak yang dari awal banget sih. Maksudnya nggak semua orang harus langsung ke saham ya, itu juga penting ya. Karena kadang-kadang orang Ya, mikirin investasi saham, investasi nggak juga sih. Bisa juga ya, reksadana dulu gitu. Itu juga video-video ya. gue juga di YouTube ngomongin soal itu juga gitu. Gue ada pertanyaan yang agak pribadi nih. Ada seorang temen gue jadi keinget dia soalnya. Single, katakanlah dia punya uang lying around kayak 300 juta gitu ya. Tapi nih Ya, anak udah punya tanah. udah punya properti oke. Dia nanya, ya tanah. Tapi dia belum punya rumah. Terus dia nanya, kira-kira mendingan diapain ya? Gue kepengen banget juga punya rumah. Mendingan start building atau duit itu diapain? Oke, nah itu balik lagi ke dianya, dia maunya apa gitu. Maksudnya dia mau ngapain? Kalaupun mau rumah yang kayak gimana? Itu banyak banget variabelnya untuk menjawab itu Dia kayaknya gitu. cukup disiplin kok untuk bikin hitung-hitungan duit sesuai duitnya doang spendingnya untuk punya rumah karena tanahnya nggak ada apa-apain gitu loh dan tanahnya lokasinya bagus dulu banget belinya. Kalau kalau aku ya, kan orang boleh beda-beda ya. Ya. Kalau aku sih pasti aku akan kalau emang pengennya rumah, aku pasti akan beli atau bangun rumah tapi sesuai budget dan tidak ngutang gitu. Kalau aku. Iya. Jadi ya kalau 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 aku sih punya duit segitu dan bisa untuk ngebangun rumah dalam uang segitu ya aku pasti bangun aja udah gitu. Atau Toh juga start jadi aja aset dulu. kan. Ya, atau start aja dulu walaupun mandek gitu di situ duitnya. Misalnya nih, katakanlah dia nggak harus bangun rumahnya sebesar tanahnya, kecil aja. Nanti rumah tumbuh, kalau punya duit lagi baru baru bikin lagi. Toh kan dia single, Iya, aku dia punya hidup temen yang kayak kayak gitu. tipe 5, Persis. iya kan? Nah, Persis kayak gitu. itu itu Temenku itu kayak gitu itu persis. itu apa doable tuh? Kalau kalau aku dalam posisi dia ya double, karena aku kayak gitu banget. Bener-bener ya kalau kebutuhannya cuma segitu ya nggak usah gede-gede gitu. Karena gini, aku juga kebetulan lagi Oke. renov rumah ya. Karena gini, Ya. kadang-kadang juga gara-gara kita bangun rumah, kemauan tuh suka ada tuh. Ih, kayaknya enak nih lantainya marmer. Ih, kayaknya ini nih tiba-tiba udah bengkak dari budget kan. Jadi itu juga Iya, penting untuk betul. tahu Pengen ubin kebutuhannya inilah, apa. ubin itu. Iya. Oke, itu adalah gue banget waktu ngebangun rumah ini. Begitu ngeliat, nggak bisa, ini bakal jadi ruang tamu kita, gitu. Betul, Gue betul. ribut aja masalah ubin. Yang lain-lain gue nggak ribut, ubinnya doang yang gue ributin. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Yang mengatur keuangan sebaiknya istri atau suami? Nah, menurut lo? Ya tergantung siapa yang mungkin lebih paham juga gitu. Dan siapa yang lebih punya waktu untuk ngurusin keuangan rumah tangga gitu. Didiskusin aja sih. Kebetulan kalau aku, kita ngaturnya kalau pencatatan tuh istri. Tapi kalau secara Ya, makro, secara besar itu aku gitu. Di malam pertama gue ya, abis nikah, kita lo ngitungin amplop. ini ngomongin soal expense. Nanti kita ngitungnya pakai Excel aja, gini di malam pertama. Gue malam Si pertama Anissa gue ini ngitungin amplop loh. oh iya. Kebetulan aku kalau amplop di orang tua jadinya nggak ngitung. Kalau ada mungkin ngitung juga. Iya. Ya kan, apalagi gue kawinnya lu nggak cara Batak, gue caranya Batak. Gue nggak cara Batak sih, cuma saudara gue kan orang Batak kayak bisa 5 metro mini ya yang datang plus 3 bus hibah gitu kan. Banyak Iya. gitu kalau orang Batak tuh ngasih makan orang segitu udah berapa duit habisnya aja. Iya. Jadi enak juga Beruntung ya lah yang nikahan sekarang. zaman pandemi gini ya. Yes, jangan menyesali. Oh, pandemi jadi harus simplify kecil-kecil. Berbahagia deh lo. Duitnya itu bisa Betul. dipakai ngontrak rumah, bisa pakai beli mobil. Betul. Daripada ngasih makan orang besok belum tentu lu ketemu lagi tuh orang. Bener gak? Betul.
Belum ada yang datang ini ya, apa namanya, kita nggak tahu siapa ya. Kayak ini kayaknya siapa ya? Kok gua nggak kenal ya? Iya Tiba-tiba kan? datang bawa rombongan nih. Nih, tamunya keluarga juga bukan gitu. Bukan, iya. Atau dia keluarga tapi dia bawa lagi kayak sepupu keduanya, pokoknya ya Oh ikut iya makan bisa aja. bisa bisa. Iya. Oke, ini tunggu. Gue coba cari satu pertanyaan lagi. Nih, Bang rekomen saham syariah nggak? Nah, aku tuh nggak pernah rekomen produk, makanya seperti aku bilang. Karena semua itu tergantung, kita tuh kayak gimana, hitung-hitungannya beda. Banyak banget orang yang nanya gitu, Bang, lihat lihat portofolio lo dong, saham lo apa aja, reksadana lo produknya apa aja. Aku sih biasanya nggak ngasih, karena beda-beda gitu. Iya. Kalau aku misalnya sebut sahamnya gitu misalnya, kan dia nggak tahu aku masuknya di harga berapa, kapan masuknya, keluarnya kapan, kan dia nggak pernah tahu gitu. Kenapa dibeli, hitungannya Hmm. apa. Ya benar-benar. Jadi Jadi lu jangan jadi fotokopi hindari guys. hindari banget lah. Hindari sama sekali buat ngikutin porto orang gitu. Berbahaya juga gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang financial, kita juga bicara tentang mengerti dan menerima karakter diri sendiri ya. Iya, apalagi ya Mbak ya, kalau reksadana saham itu masih mending karena dia gabungan dari banyak saham yang dipaketkan. Jadi kita sekali beli itu tersebar. Tapi kalau saham individual kayak kayak ada orang bilang rekomen saham dong gitu misalnya. Wah, itu kita membeli bagian dari perusahaan itu gitu. Nah, Hmm. hitungannya kan harus bener banget gitu. Kenapa kita Hmm. beli? Hmm. Itu yang nggak bisa sembarangan kita nanya terus orang ngasih kita ngikutin juga kan, gitu loh. Hmm. Resiko terbesar investasi menurut lo apa? Ya kehilangan semua duitnya. Ya paling gede itulah. Ya, jadi kembali lagi kenali diri Anda. Kalau Anda nggak termasuk yang rela suatu hari misalnya sampai terjadi hilang semua ya apa namanya investnya yang aman-aman manis-manis aja gitu ya. Yang Iya, kecil-kecil cara tapi cara terbaik buat jadi kaya adalah pelan-pelan aja. Itu udah paling bener. Pelan-pelan aja gitu. gila kayak lagunya apa tuh band dulu tuh pelan-pelan saja. Apa tuh? Gue juga nggak tahu gue Pelan-pelan tiba-tiba. Nah itu saja. itu lagu siapa sih tuh? Kotak ya? Iya, Pelan-pelan iya. saja. Oke. Nah, sama aku juga Jadi perlu cara lurusin nih ya. hmm, Jadi karena banyak banget mungkin yang lihat film ya soal saham, investasi gitu. Wah, kelihatan tuh kaya tuh kan, Wolf of Wall Street lah segala macam. Kalau aku sih bilang bahwa kita nggak, kalau aku pribadi ya, aku nggak kaya dari investasi. Itu yang harus diluruskan juga. Aku kaya tuh bukan dari investasi, tapi kaya karena menciptakan nilai dari apa yang aku buat gitu. Kayak jual film, jual buku, jual video lewat AdSense dan lain-lain. Itu dapat duitnya dari situ gitu loh. Jadi jangan sampai kita mau masuk ke investasi terus tergoda buat jadi kaya gitu. Nah itu bahaya karena kita akan lebih cepat ikut orang yang kita nggak tahu dia ngajarinnya apa, kan kita nggak pernah tahu gitu. kayaknya dalam hal apapun tujuannya jangan jadi kaya deh menurut gue. Iya bener bener Jangan bener. jadi Ya itu jangan paling kepengen benar. punya banyak duit, ya kan? Karena Iya bener bener karena bener. menurut gue duit ngikut. Tujuan Betul lo betul ada di situ adalah untuk apa dulu gitu kan? betul 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 Untuk betul nyekolahin ya. anak gue, untuk naik haji umrohin orang tua gue. Itu kan tujuannya lebih beneficial, ada orang lain yang terlibat di situ gitu. Uang akan Betul ngikut menurut gue ya. Atau membuat gue betul pengen betul. bikin usaha karena gue mau mempekerjakan orang. Nah, that's something else gitu. Kita bicara nilai gitu di sini dan bukan yang Iya iya iya. dikuruskan dengan cing 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 cing. Oke, Betul Dit, betul. satu pertanyaan Ya terakhir sebelum gue mau kasih giveaway ke orang-orang. Apa yang akan lo oke. ajarkan ke anak-anak lo? Alea dan yang kecil nih siapa? Tuh, jangan kasih tahu. Kemarin gue sempat ingat namanya siapa karena lu anak lo namanya siapa? Ma anak lo dipanggil Johnny. Itu gimana Iya sih? iya. Gue nggak ngerti. Gara-gara lagu itu Juni Juni Yes Oh, Papa kan Johnny kan Yes ada video Papa. klipnya. Video klipnya tuh Uh-uh. botak-botak gitu kan. Nah si Alea tuh ngeliat ini adek gue botak nggak ada giginya kayak si Joni. Panggilnya Johnny. Joni Iya, iya. gitu. Tapi Namanya namanya siapa Aksara sebenarnya? namanya. Aksara. Oke. Alea dari Alinea ya, benar. Alinea betul. Alinea dan Aksara. Dua aja nih, apa lo mau nambah lagi jadi petikan? Ini 2 dari 11. Kita rencananya mau ada 11.
Oke. Enggak, lo serius lo serius. Enggak bercanda. Nggak tahu lah Hati lo klarifikasinya, tiba-tiba tapi jadi 11. sepertinya 2 aja dulu sepertinya. Lu akan mengajarkan dia in very simple words. Itu apa tentang keuangan? Bahwa apapun ada waktunya gitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu nggak bisa saat itu juga. Dia harus belajar bersabar. Karena kunci hubungan yang sehat dengan uang adalah bisa sabar apa enggak, cuman itu doang. Lu bisa Oh nggak dapat men, duit gila. 10 juta Itu terus bagus banget. nggak lo habisin? Apa tuh? Kunci, apa tadi lu bilang? Kunci Kunci hubungan yang sehat hubungan yang dengan sehat uang adalah, dengan uang adalah kesabaran. iya, adalah kesabaran gitu. Itu semua Wow. kuncinya di situ doang gitu. Iya. Lo sabar nggak kalau ada orang tiba-tiba datang, Mas Radit, ini ada investasi, nggak mungkin rugi, returnnya 200% setahun. Lo bisa sabar nggak untuk tidak nafsu dan bentar ya gue pelajari dulu, kayaknya too good to be true nih gitu. Untuk nggak jadi korban investasi bodong gitu. Bisa nggak sabar untuk melihat semua ini gitu loh. Bisa nggak lo tahu Lo bahwa termasuk sabar menurut lo? iya banget. Iya banget. Okay. Karena investasi dana pensiun itu kan udah masuk tahun ke-15 dan nggak pernah diapa-apain. Betapa sabarnya saya untuk punya uang ditaruh di sebuah tempat 15 tahun nggak diapa-apain. Jadi ya gitulah pokoknya. Iya, kayaknya lo nganggep game kali ya. Lo taruh, lihat-lihat lagi, taruh, lihat-lihat lagi. Kalau Iya I'm benar trying sih. to like figure out cara lo. Gue like trying out to figure out ini loh, cara otak lo bekerja tuh dari tadi tuh. Gue lagi berusaha mikir gimana ya anak ini sebenarnya mikirnya. Beda banget soalnya dengan Gimana cara tuh? gue berpikir gitu. Dan gue tahu setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi Beda. I would like to live in your brain gitu loh. Sekedar 2-3 hari aja untuk lihat gimana ya anak ini nggak tergoyahkan dengan ini dengan itu gitu. Jadi ya itu menurut gue sih luar biasa. Kita akan Kalau pilih kenapa? enggak mau lanjut apa enggak? Aku ada Enggak. tambahan dikit sih. Kalau Tambah. kalau mau baca lebih banyak, aku suka baca ini filsafat Stoik, tau nggak? Stoa. Tahu. Iya, aku suka banget dengan bahwa semua itu nggak usah dilebih-lebihkan gitu loh. Kayak misalnya kita sukses, ya besok juga bisa gagal. Kalau kita gagal, ya besok juga bisa sukses. Sama persis soal duit, soal percintaan, soal karya, soal apapun gitu. Itu masuk banget sih. Makanya gini-gini aja hidupku. Untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya ya. Iya gitu. Dan it's okay. Ya nggak apa-apa juga. It's okay. Oke. Gue seneng banget sih bisa berteman sama lo karena setelah ini otak gue udah jalan nih. Gue ada ide ini ada ini di luar dari sorry guys. Sorry, ini di luar IGTV ada yang mau gue tanya sama lo tapi nanti ya kalau lo ada waktu gue Siap, kayaknya ntar sangat WA butuh aja. saran. Nah, tapi tunggu dulu, lo harus jadi saksi. Jadi kan ada nih teman-teman usaha lokal di sini, mereka tuh bikin kayak dompet envelope gitu. Oke. Itu adalah, tunggu gue lihat dulu mana fotonya. Alah, ini suka gini loh sekarang Instagram nih. Begitu kita udah kebanyakan fitur dimainin gini-gini terus dia hilang. Yang buat naruh foto, ya sudah lupakan. Banyak bugnya ya. Jadi dia hang gitu. Intinya adalah dia itu nama Instagramnya @kup.rum.id, nanti akan saya tulis di caption IGTV juga. Dia itu berbentuk sebuah amplop dompet gitu. Jadi kalau kita lagi keluar rumah terpaksa belum 4 jam masker masih bisa dipakai. Masker disimpan di situ, dikancing supaya bersih dan di dalamnya itu di layer pakai tembaga atau copper. Koper ini soalnya kalau teman-teman baca dia itu punya manfaat membunuh kuman dan bakteri. Gue gak ngerti tuh cara kerjanya gimana, tapi gue udah sering baca soal bagaimana copper atau tembaga itu bisa membunuh on contact kuman-kuman. Oke? Jadi pemenangnya adalah dari hasil tadi pertanyaan-pertanyaan, gue udah catat nih ya. Ini gue gak kenal sama sekali. @imora_24, nanti dilihat aja di IGTV saya. @imora_24. Lalu ada Audi Luna, dan juga Vivi Melenias. Oke, nanti saya akan tulis di IGTV. Itu semua adalah mereka-mereka yang sudah bertanya dan pertanyaannya sudah saya tayangkan barusan dan dijawab oleh Raditya Dika.
Ya udah gitu aja kayaknya ya. Gue closingnya Siap. saking banyak banget nih mau gue rangkum dari lo, otak gue udah nggak tahu lagi mau mulai dari mana. Oke, lu abis ini mau ngapain? Gue kepo. Habis ini mau nulis paling kerja lagi di Nulis rumah. apaan? Lu lagi nulis Adalah apa? pokoknya buat Sebel. YouTube. Oh ya oke. Makasih ya kemarin kelas menulisnya. Kapan tuh lu bikin lagi? Belum tahu, Mbak. Kalau kalau lagi kosong biasanya aku bikin. Bikin ya. Makasih udah ikutan Oke. juga ya. Iya, gue seneng banget loh. Walaupun pas di kayak 15 menit awal gue terpaksa sambil masak tuh laptop gue bawa-bawa. Tapi akhirnya jadi anak gue ikut dengerin. Karena dia juga bakat Oke. nulis gitu. Harus sering latihan dia. Iya, emang nih Rang harus sering latihan nih kata Om Radit. Iya. Dia udah gini aja sama gue, udah kesel banget dari tadi gue banyak pesan sponsor. Raditya Dika, terima kasih. Salam untuk Anissa, salam untuk Siap. Alinea dan Aksara. Makasih banget Salam juga waktu lo buat semuanya. buat Sofina Vitox. Semoga lo gak kapok ya. Enggak dong. Siap. Ada apa-apa kabarin aja, Mbak. Oke, Sukses ya. thank you, Dadah. bye. Dadah. Alright, itu adalah Raditya Dika dan saya berharap teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita sore hari ini. Selamat untuk para pemenang hadiah dari @kup.room.id. Ini dia.